Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan tentang peranan bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia. Perkenalkan, nama saya Cinta Dwi Alexandra, absen 15. Saya Johnny Sudayatmo, absen 14. Saya Deva Muhammad Nabil, absen 16. Saya Arifah Juliana Sani, absen 13. Saya Kayulia Nestia, absen 18. Oke. Sekarang saya mau membahas tentang tujuan dari peranan bangsa Indonesia pada dunia. Salah satu tujuan nasional Indonesia dalam alinea keempat pembukaan UUD 1945 adalah ikut menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Hal ini menjadi dasar politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif, yaitu bebas menjalin kerjasama dengan negara manapun dan aktif menjaga perdamaian dunia. Menurut Muhammad Hatta dalam demokrasi kita, tujuan politik ini mencakup menjaga kemerdekaan, meningkatkan kemakmuran rakyat, serta mempererat persaudaraan antar bangsa. Yang pertama ada Konferensi Asia Afrika atau KAA. Pasca Perang Dunia Kedua, dunia terbagi dua blok, Barat, Amerika Serikat, dan Timur, Uni Soviet, yang memicu ketegangan Asia Afrika. Indonesia menerapkan politik luar negeri bebas aktif, yaitu bebas menentukan sikap dan aktif menjaga perdamaian dunia. Untuk meredakan ketegangan, Indonesia menginisiasi Konferensi Asia Afrika atau KAA pada tahun 1955 di Bandung, yang menghasilkan Dasar Bandung berisi prinsip perdamaian, kedaulatan, dan kerjasama antar bangsa. Selain itu, Indonesia juga aktif dalam misi perdamaian PBB melalui kontingen Garuda sebagai bentuk nyata komitmen menjaga perdamaian dunia sesuai amanat UUD 1945. Misi Garuda, Indonesia berkomitmen menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sesuai amanat alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Komitmen ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam misi perdamaian PBB atau UN Peacekeeping dengan mengirimkan pasukan militer, polisi, dan sipil yang dikenal sebagai kontingen Garuda. Kontingen Garuda telah bertugas di berbagai negara konflik seperti Mesir, Kongo, Vietnam, Timur Tengah, Kamboja, Bosnia, Filipina, dan Lebanon. Misi-misi ini menunjukkan peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia dan sekaligus meningkatkan profesionalisme anggotanya di tingkat internasional. Jakarta Informal Meeting. Jakarta Informal Meeting atau JIM adalah inisiatif Indonesia untuk menjaga perdamaian dunia, khususnya di Asia Tenggara yang diprakarsai oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas. JIM bertujuan menyelesaikan konflik di Kamboja. Dengan JIM diadakan Bogor 25 sampai dengan 28 Juli 1988 dan JIM 2 di Jakarta 19 sampai 21 Februari 1989. Pertemuan ini dihadiri oleh Menlu ASEAN, Menlu Vietnam, dan kelompok yang bertikai Kamboja. Hasil penting dari JIM meliputi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja paling lambat 30 Desember 1989 dan pembentukan pemerintahan yang melibatkan keempat kelompok yang bertikai. Konflik Kamboja akhirnya diselesaikan melalui Perjanjian Paris pada 23 Oktober 1991. ASEAN adalah organisasi regional yang terdiri dari 10 negara di Asia Tenggara. Dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok untuk menciptakan kawasan yang aman, damai, dan sejahtera melalui kerjasama ekonomi, politik, dan sosial. Di
didirikan oleh 5 negara awal dan kini memiliki 10 anggota. Indonesia memiliki peran penting dalam ASEAN, termasuk membantu mewujudkan perdamaian di kawasan Asia Tenggara seperti dalam konflik Kamboja dan Vietnam melalui Jakarta Informal Meeting atau bisa juga disebut JIM, memfasilitasi perjanjian damai antara pemerintah Filipina dan Moro Nasional Front Liberation atau juga bisa disebut MNCL, menyelenggarakan KTT ASEAN pertama di Bali pada 1976. Peran Indonesia dalam ASEAN sejalan dengan politik bebas aktif yang berarti tidak memihak blok manapun dan aktif dan mewujudkan perdamaian dunia. Gerakan non-blok atau GNB. Gerakan non-blok adalah organisasi negara-negara yang tidak memihak blok barat atau timur saat perang ini. Dibentuk tahun 1961 di Yugoslavia oleh Tokoh seperti Soekarno dan Tito. Tujuannya menjaga kemandirian, menolak dominasi negara besar, serta mendorong perdamaian dan kerjasama internasional. Indonesia termasuk sendiri utama. Saat ini GNB tetap aktif membahas isu global. Organisasi Konferensi Islam atau OKI dibentuk setelah pembakaran Masjid Al-Aqsa pada 1969. Tujuan OKI adalah meningkatkan solidaritas Islam, melindungi tempat suci, membantu perjuangan Palestina, dan memperkuat kerjasama antar negara anggota. Indonesia meskipun bukan negara berbasis syariat Islam, aktif dalam OKI dan memperjuangkan penyelesaian konflik, mendukung kemerdekaan Palestina, dan mengatasi Islamofobia. Deklarasi Juanda, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, menegaskan kedaulatan wilayah lautnya melalui Deklarasi Juanda yang diumumkan oleh PM Juanda Kartawijaya pada 13 Desember 1957. Deklarasi ini menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang wilayah laut antar pulau merupakan bagian utuh dari NKRI. Sebelumnya, wilayah buat Indonesia hanya diakui sejauh 3 mil dari garis pantai berdasarkan aturan kolonial Belanda TZMKO 1939. Hal ini mengancam keutuhan dan keamanan negara karena kapal asing bisa bebas melintas di antara pulau-pulau Indonesia. Deklarasi Juanda memperluas batas laut menjadi 12 mil, menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan nasional. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.